kondisikan. Itu. Sudah. Akhirnya saya agak berhenti sedikit di rumah, saya bilang nanti kita naik. Itu. Hatiku percaya walau ku tak dapat. Tidak usah melihat, percaya dulu baru kau lihat. Kasih tahu di kiri kanan, kau percaya kau lihat. Itu. Jangan lihat baru percaya. Itu keluarga dekat dari Thomas. Sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Tapi Tuhan minta dari kita, kau percaya, kau lihat. Amin. Oke. Ada pertanyaan kah sebelum saya pindah ke gelombang berikut? Silakan. Ada pertanyaan? Atau kamu senang dengar saja? Oh ya, silakan. Iya. Teman yang baik. Bagaimana mencari teman yang baik? Saudara, engkau pertanyaan nanti sebentar bisa toh? Iya, teman yang baik pasti yang cocok dengan kau. Dan dia cocok dengan kau cocok dengan dia. Tapi bagaimana caranya? Orang biasa bilang mulanya lama-lama amplop rangko. Itu. Sekarang cari teman yang baik. Sebelum engkau terbentuk dalam rahim ibu, Tuhan sudah mengenal engkau. Tuhan juga sudah mengenal dia. Jadi sekarang datang ke Tuhan. Yang su kenal dia dan su kenal saudara. Supaya Tuhan mempertemukan kalian. Dengan cara mulanya biasa saja. Yang kedua, jangan punya peraturan, tata tertib. Saya mau tuh saya punya adik perem itu, dia harus bodinya seperti begini, dia harus suku begini, dia harus punya hidung begini, dia harus begini. Nanti Tuhan dia kasih nona di samping engkau, tidak masuk dalam satu kriteria. Tuhan kasih lagi tidak masuk dalam satu kriteria. Tuhan kasih lagi tidak masuk satu kriteria. Begini langsung stroke. Cacigi. Lalu di saat mau injury time, semua check in tanah hitam, baru berdoa, Tuhan sampai saya semua lewat terhadap teman. Tuhan dan saya kasih itu kenapa? Karena kau pakai kopu patokan, kopu seleksi. Jadi saya susah untuk kasih kopu seleksi. Tapi justru itu yang terbaik yang saya kasih. Jangan melihat paras mukanya, jangan cantik, ganteng, tapi belum tentu sifatnya seperti yang kau lihat. Gitu. Jadi Tuhan memberi yang di depan engkau. Tapi kalau patokanmu dia harus ukur tinggi badannya sekian, dia lebih tinggi dari satu, dia kabot atau gemuk atau triplex. Tuhan bilang ya model begitu susah anak, karena saya bukan melihat parasnya, saya melihat hati dia. Hatinya dan hatimu itu cocok atau tidak. Supaya jangan ada lagu toh, di antara hatimu hatiku terbentang jurang yang dalam, badan boleh satu hati beda. Nah tapi Tuhan dia persatukan dalam hati. Dalam hati itu yang bikin nanti kamu doa langkah tegap maju ke gereja sama-sama, pulang juga sama-sama. Itu ideal toh. Nah, biarkan Tuhan yang temukan. Itu. Satu orang dong antar dia ke satu pulau, taruh di pulau situ. Dong bilang nanti sore kita jemput. Sore dong telah jemput. Terus dia berdoa, Tuhan saya mau pulang tapi terhadap perahu yang jemput. Terus Tuhan kirim satu batang kayu turun. Dia bilang Tuhan belum juga ada perahu yang datang. Tuhan dia kirim lagi satu kayu lagi lewat. Dia masih berdoa lagi, Tuhan belum ada perahu yang jemput. Tuhan kasih lewat batang kayu lagi yang ketiga. Ukuran sama bagus lagi yang bisa dia pakai sebenarnya. Tapi dia masih berdoa, Tuhan saya masih tunggu perahu ini. Baru Tuhan bilang, anak sudah 3 kayu yang saya kasih lewat. Kenapa kau tidak pakai kayu itu? Kau menanti dan kau tunggu besok pagi. Itu besok pagi baru jemput. Malam ini permohonanmu sudah saya kasih lewat kayu. Tapi ukuran yang kau pakai tidak seperti diukurkan Tuhan. Itu maka kau di situ sampai besok. Itu. Begitu. Itu satu perumpamaan. Jadi kisah seperti itu. Biasanya kadang-kadang tidak dapat teman yang cocok. Itu menurut ukuran kita. Sehingga kita tidak dapat yang pas. Padahal Bapa selalu sediakan yang Kalau engkau minta roti dia tidak kasih batu. Engkau minta ikan dia tidak kasih kalajengking.
Itu. Tapi kalau pakai ukuran Tuhan pasti oke. Sampai situ oke kah? Oh ya, ini lagi seru ini. Maksudnya seru, Pak. Mendekati dengan orang hebat. Kamu pikir apa? Untuk mendekatkan diri kepada orang hebat supaya mendongkrak kita menjadi orang hebat. Kuncinya gampang saja. Kau harus punya di dalam diri ini, saya mau jadi hebat seperti apa, itu ada dalam dirimu. Lalu kau dekati orang guru itu atau itu dengan bertanya, pertanyaan saja. Macam tadi saya, Bapak Pastor pintar. Ini. Wih, kok aku bisa pintar? Kasih tahu saya bagaimana jadi pintar. Wih, dia minta nasihat dari saya nih. Jadi kuncinya saya punya mama. Adik siapa ini? Kau punya nama siapa? Kamu punya Veronica ini luar biasa. Ini Santa nih. Itu. Jadi Veronica, kau punya nama, arti namamu dia saya mau jelaskan. Kenapa dia dapat wajah Yesus? Karena dia mengasihi Yesus. Itu. Jadi kau punya nama, saya mau jelaskan dari kau punya nama. Jadi menjadi hebat itu ambil sifat dari Veronica. Veronica dia sayang Yesus. Aduh, kasihan orang yang bikin mujizat macam-macam, mengajar dengan baik semua. Hari ini keringat berlumuran darah, wajahnya tak terbentuk. Aduh, kasihan. Saya sayang dia. Apa yang paling berharga pada saya adalah cadarnya, penutup kepalanya itu, kain itu. Dia ambil itu, lalu dia bergerak maju datang. Lalu dia mengusap wajah Yesus, dia ambil kehebatan Yesus. Adalah wajahnya. Jadi untuk bisa bergaul dengan orang hebat adalah menyadari kerapuhan saya. Saya bertanya sama orang pintar supaya pintarnya pindah ke saya. Itu Veronica. Sudah, kau bungkus sudah. Ada lagi? Iya. Oke. Kembali, thank you Polimak. Banyak orang itu punya fans. Banyak orang punya fans. Pastor yang disukai, dosen yang disukai, kakak yang disukai, pembina yang disukai, iya toh? Gitu. Biasanya kan orang biasa datang juga itu karena dengar tentang orang itu, iya toh? Jadi sekarang bagaimana caranya untuk merangkul misalnya teman-teman di kalian punya paroki. Itu kalian bunglon, tahu bunglon? Iya, dia kalau di hijau jadi hijau, di merah jadi merah, atau dia mudah menyesuaikan diri. Kalian belusukan, itu Jokowi pu istilah itu, belusukan. Datang ada di antara teman-teman untuk mendengar, mulai bertanya tentang siapa yang mereka sukai. Itu. Mereka punya fans atau kegiatan seperti apa yang mereka sukai. Orang siapa, kegiatan seperti apa yang mereka sukai. Lihat waktu baik, orang itu, kegiatan itu dibuat. Lalu diumumkan jauh sebelumnya. Kita akan bikin seminar. Pembicaranya adalah kalian taruh orang-orang yang dorang suka itu. Percaya, nanti dia angkat tilamnya dan datang. Itu. Tapi kalau kita taruh orang-orang yang
pada dasarnya sudah tidak oke, kita taruh orang lagi yang dongso tidak oke lagi, sama dengan kau bilang kamu mundur sudah. Itu. Begitu Jadi siapa fans mereka? Siapa fans mereka? Nanti besok tanggal 24 saya ada ke Supiori. Saya dengan Pendeta John Baransano, rekonsiliasi kita buat di sana. 23 kita bikin di Kerom. Lalu di Walak, di Wamena. Nanti ini di Supiori. Karena dorang dengar, nanti yang datang itu Pendeta John Baransano dengan John Bunai, langsung Pemda ambil. Pemda bilang, sudah kita Pemda yang buat. Kita buat di lapangan. Nanti pastor dengan pendeta datang. Akhirnya dorang mundurkan tanggal. Dari balasan dorang kasih mundur ke ini. Supaya bilang kita siapkan hal yang perlu. Itu. Siapa yang mau datang? Oh, orang itu. Orang ini siapa? Orang itu begini. Maka dorang itu pasti begitu. Jadi ini hanya sharing saja. Siapa yang diundang untuk menjadi juru bicara? Lihat waktu yang tepat. Lalu di tempat yang tepat juga. Itu akan menarik orang datang. Itu. Kalau kita jujur di sini kan, nanti kamu pasti ada yang baku besar. Nanti siapa yang kasih materi? Itu. Pastor John. Itu saya. Kalau begitu, itu. Begini. Itu satu. Tapi yang kedua, bukan soal jumlahnya. Bukan soal full sampai di sana, sampai di sana. Mungkin ada yang datang hanya mau lihat dia pacar. Dia ada kaki dia. Jadi kita ada bicara sampai lidah dasi, dia ini ada survei-survei. Itu. Jadi sapu adik, itu antena berikut yang harus diwaspadai. Maka pastor yang sudah yang orang muda dari dulu sampai hari ini. Jadi kadang-kadang ada yang datang juga itu karena mau survei. Survei membuktikan. Itu. Jadi bukan soal jumlah. Saya lihat kalian ini orang-orang yang betul-betul haus, rindu, mau. Itu, kasih tahu di kiri kanan. Kawan berarti kotra kosong, saya juga. Begitu jadi bukan soal jumlah. Tapi kerinduan orang untuk datang. Jadi yang datang begini, ini orang-orang yang dipilih Tuhan ini. Yesus waktu mengajar itu orang banyak semua ikut dia. Dia ada kemana orang ikut. Ingat, sampai terakhir dia hanya pilih 12. Itu, lonceng bunyi. Itu. Dari banyak dia hanya pilih 12. Dan 12 itu dilatih mereka untuk jadi militansi. Itu. Pergilah engkau diutus, siap. Bawa apa? Tidak usah bawa apa-apa, bawa tongkat, siap. Langkah 3 maju, jalan, militan. Pergi kemana? Ke sana, ya siap. Itu. Yang sedikit itu biasanya berkualitas. Banyak biasa kadang-kadang tidak berkualitas. Itu hanya hura-hura. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar itu baik. Itu. Walaupun sedikit tapi berkualitas. Daripada jumlahnya banyak tapi tidak berkualitas. Begitu sapu adik Iya. Thank you Polima. Ada lagi? Ya. Ya. Oke. Adik bisa nyanyi kah tidak? Bisa? Karena kau tidak nyanyi, jadi kau pikiran dia kentayangan, dia lari-lari, ambil informasi ini, ambil ini. Coba hati yang gembira adalah obat. Coba kau nyanyi. Jadi doa juga dalam nyanyi bisa. Tidak usah doa diam. Kau diam berdoa begini. Tuhan, saya berdoa tapi ini. Jadi pikiran dia lari nih. Kita pikiran itu tidak bisa dikontrol. Tidak ada ilmu yang pasti untuk tangkap itu. Jadi kau berdoa begini sungguh mati, kau menghadap. Tidak bisa. Cara pertama adalah ada sarana fokus untuk kau lihat. Kau taruh satu sarana rohani dan kau lihat sarana rohani itu terus dan berdoa. Jangan tutup mata, nanti pikiran lari. Kau lihat. Itu yang pertama. Kau lihat ada media. Taruh lilin kiri kanan, ada gambar atau ada sarana patung. Kau fokus dan kau berdoa buka mata. Kalau kau tutup mata, otak yang punya mata, dia jalan cari ilmu. Dia cari itu, frekuensi. Yang kedua, nyanyi. Berdoa dalam lagu saja.
kalau disapu otak ini kan banyak lagu jadi. Gitu. Jadi ku berbahagia, yakin teguh. Jadi saya sudah pikir siapa-siapa. Saya hanya pikir saja ku wah indah renca. Jadi itu fokus ada di karena huruf dan irama itu. Huruf dan irama dia bawa sapu pikiran lari. Itu. Tapi kalau kau berdoa ini tidak ada irama. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakan. Itu. Jadi nanti pikiran dia kentayangan, dia akan cari dia punya tempat. Tapi kalau berdoa dalam lagu bisa bermazmur juga toh. Itu. Tuhan, terima kasih banyak. Dari pagi tadi kami lihat banyak di atas ini mendung. Tapi setelah kami suada di sini, jadi kau bikin dalam bentuk irama ini, terserah. Kau mau gak kak? Atau apa? Kamu punya ada bahasa, ada irama daerah toh? Siapa bilang berdosa? Tidak, hanya kau yang tidak mau pakai. Jadi itu di gereja kan dong bikin kita ikut irama orang, jadi kita jadi kodok piatu semua. Kalau saya yang misa saya biasa bilang haleluya, saya nyanyi sudah. Nanti dong paksa kita ikut irama lain punya haleluya, haleluya, haleluya. Umat haleluya, bagus kok dari hati. Jadi saya Mazmur mulai hafal-hafal huruf lagi. Salah langsung keringat. Tapi kalau ciki yang asli pasti tidak keringat. Karena itu abuna itu sudah. Sampai di sini oke kah? Oke. Ada pertanyaan lagi? Wih, sungguh mati sudah bakar-bakar. Ya, terus. Silakan. Kalau adik pun nama siapa? Lontina. Adikku mau hebat, tapi orang cerita-cerita kau pun jelek. Maksudnya begitu. Tentang engkau. Atau don cerita tentang lain. Don cerita engkau punya jelek. Oke. Jadi kodok tuli. Kekaguman datangnya selalu dari belakang. Sekarang dia bilang, oh dia itu begini. Tidak apa-apa. Oke. Ini. Sekarang engkau asa parang. Kau bilang saya jelek. Yuk, selamat Pak. Tuhan berkati. Kau asa parang sekarang. Kau asa parang. Karena survei sudah membuktikan. Orang yang engkau rubah kata-kata mereka yang negatif jadi positif. Begini. Ketika orang ngomong jelek sama engkau asa parang. Artinya asa otak ini. Kau baca. Kau bergaul sama orang hebat. Yo, nanti satu waktu kita lihat. Kau baca. Itu artinya kau udah naik tangga ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dorang sibuk dengan kau punya jelek. Satu waktu baru bilang, ternyata dia jadi dokter. Itu. Kalau engkau termakan dengan kata-kata mereka dan engkau tidak memulai asa parang, jadilah demikian kau. Itu. Jadi kau akan jadi seperti yang dorang ngomong. Tapi justru pakai itu untuk mendongkrak engkau naik. Itu. Saya ingat Pastor Neles Tebai. Dia bilang begini. Dia itu satu pastor anak Papua yang dibikin sebagai kelinci percobaan. Anak Papua, pastor anak Papua bisa tidak sekolah di luar negeri. Jadi sudah dia dikasih ke luar negeri. Sudah pergi ke sana jadi sebagai kelinci percobaan. Taruh dia dulu di Filipina dulu. Ternyata di Filipina dia hebat. Lalu akhirnya dia pulang dari Roma. Dorang tawarkan dia. Kau datang sudah. Akhirnya dia ke sana. Dan dia jadi dokter. Anak Papua. Jadi waktu dorang tanya dia. Coba kau beri kesaksian. Bagaimana keluargamu? Dia bilang saya punya orang tua pakai koteka. Ih bisa tapi kau pintar Ya. Kami juga pakai koteka. Tapi kami punya pikiran itu lebih dari koteka. Yang kamu lihat. Itu. Jadi itu karena apa?
kadang orang bilang begini, kau asa parang sekarang untuk kau tunjuk bahwa saya tidak seperti yang kau pikir. Nah, itu. Kau terlalu usah marah dia. Kau marah dia untuk apa? Nanti kau capek. Kau bisa stres, stroke, step, stop, skop. Nggak usah. Nggak usah. Dora mau ngomong apa sampai lidah dasi. Pasti kamu biasa bilang juga. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu. Kalau sekarang saya punya istilah kan itu kodok tuli. Kau ngomong saya sampai besok. Kayak saya begini sudah tinggi badan ini, pendek, kabot, ini. Tapi kau uji, kasih pertanyaan, nanti saya jawab. Kita bikin berapa bab? Itu. Jadi kualitas itu. Jadi adik begitu Kalau orang ngomong kau begini, kau buktikan sebelah sini. Orang bilang begini, kau buktikan di sini. Orang bilang begini, kau buktikan di sini. Nanti orang malu sendiri pada waktunya. Begitu Jadi jangan kamu dong bilang begini jadi kau bilang iyo betul saya tidak bisa sudah aduh saya malas. Emangnya dong kasih makan kau? Hanya dong bicara huruf-huruf saja kau pusing. Huruf saja tuh kata-kata. Coba bicara saya sakit kah tidak? Kau bilang babi hutan nih coba bilang. Bilang saya dulu, bilang dulu. Coba bilang tidak apa-apa 1 2 3. Coba angkat tangan kanan dulu. Saya mau bikin satu demonstrasi. Angkat tangan kanan, lipat jari semua, kecuali jari tunjuk. Bilang, pastor kotra kosong. Terus sekarang bilang, pastor kau jelek. Kau lihat berapa jari ke saya, berapa ke kau. Kau yang paling jelek, baru kau bilang saya jelek. Begitu sapu adik. Jadi orang itu kadang-kadang suka cari jeleknya kita, dia lupa bahwa dia itu super jelek. Dia kakak kelas dari jelek itu. Itu. Jadi kalau orang ngomong kita pun jelek, kau batuk saja. Karena dia lagi promosi dia pun diri yang jelek. Kalau dia bilang kau setan, kau tahu aja bahwa dia itu dulu kuliah di fakultas kuntilanak. Gitu. Kalau orang bilang kau ini anjing, babi apa, kata dia kawan, kau dulu kuliah di ini kah bagian apa kehewanan. Karena apa yang masuk itu yang keluar itu. Jadi yang keluar itu dari dia punya bekal kuliah.